Hai, Shabbat Shalom Yaladim yang dikasih Elohim. Jumpa lagi dengan Ima Ira dalam Parasat Miketz. Tetapi sebelum kita mendengar cerita tentang Parasat Miketz, kita akan melihat dulu tayangan dari Efraim dan Alicia yang menghafalkan ayat hafalan pada Syabat yang lalu. Kita lihat bersama yuk. Shabbat Shalom Ima Ira dan teman-teman. Saya Efraim alias Eca. Sekarang saya akan menghafalkan ayat hafalan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Elohim di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian, terima kasih, sampai jumpa. Shabbat Shalom Ima Ira dan teman-teman. Saya Alicia. Sekarang saya ingin menghafalkan ayat hafalan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Elohim bagi di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian, terima kasih, sampai jumpa. Ya, luar biasa ya. Ayat hafalan tadi mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Yaladim yang dikasihi Elohim, kita akan sama-sama mendengarkan cerita tentang Parasat Miketz. Kita lihat bahasa Ibraninya dulu ya. Miketz dalam bahasa Ibrani dieja dengan huruf mem, kaf, ya mem, kaf atau kof, kemudian sadi, sofit, ya mem, kaf, dan sadi sofit, dibaca Miketz. Miketz artinya pada akhirnya. Dalam parasa ini diceritakan bahwa juru minum yang pernah dipenjara bersama dengan Yosef, sekarang dia sudah bertugas kembali di istana Firaun sebagai juru minum, ya. Teringat kepada Yosef yang sudah mengartikan mimpinya ketika dia bersama dengan Yosef ada di dalam penjara. Jadi pada akhirnya juru minum ini teringat kepada Yosef setelah 2 tahun. Jadi di sini kita belajar bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Kita tidak bisa juga mengandalkan manusia, ya. Kalau Tuhan mengatakan belum waktunya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi kalau Tuhan mengatakan ini sudah waktunya, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalanginya, ya. Jadi ini satu pelajaran yang luar biasa bagi kita semua. Dalam hal ini Hashem juga ingin terus menguji kesabaran Yosef. Jadi kita melihat bahwa Adonai Elohim menguji kesabaran Yosef, tetapi Adonai Elohim tidak pernah meninggalkan Yosef. Immanuel, dia menyertai Yosef. Immanuel yang sama, Adonai Elohim juga menyertai kita semua. Dalam keadaan apapun, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya berharap, memohon belas kasihannya. Ya, nah jadi kenapa juru minum ini dia teringat kepada Yosef? Karena Firaun, raja Mesir, dia bermimpi. Mimpinya itu ada 2 dan tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi Firaun ini. Sehingga si juru minum ini dia teringat, oh waktu dia di penjara dia juga bermimpi. Dan ternyata ada seorang anak Ibrani yang bisa mengartikan mimpinya itu dengan tepat. Akhirnya juru minum ini menghadap Firaun dan mengatakan bahwa ada seorang yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Kemudian mimpi Firaun minta agar Yosef segera dikeluarkan dari penjara untuk menghadap Firaun. Apa yang dilakukan oleh Yosef ketika dia mendengar bahwa dia disuruh menghadap Firaun? Dia memotong rambutnya, ya, dia membersihkan dirinya sehingga dalam keadaan yang bersih dan rapi dia menghadap Firaun.
Lalu kemudian Firaun mengatakan kepada Yosef bahwa dia bermimpi. Mimpinya Firaun itu ada berapa? Ada 2. Dalam mimpinya yang pertama Firaun menceritakan bahwa ada 7 sapi yang gemuk sedang makan rumput di tepi sungai Nil. Tetapi di sampingnya juga ada tubuh sapi yang kurus dan kelihatan sakit. Lalu apa yang terjadi? 7 sapi yang kurus ini memakan sapi yang gemuk. Tetapi sapi yang kurus ini dia tetap kurus dan tetap sakit. Dalam mimpinya yang kedua, Firaun menceritakan bahwa ada 7 bulir gandum yang gemuk. Tetapi juga ada 7 bulir gandum yang kurus. Lalu apa yang terjadi? 7 bulir gandum yang kurus ini dia memakan 7 bulir gandum yang gemuk tetapi tetap kurus. Kenapa begitu ya? Coba Yaladi pasti pernah mengalami dong kalau misalnya kamu lapar kemudian kamu makan, coba perhatikan perut kamu. Tambah besar kan ya? Karena ada makanan yang masuk. Tetapi dalam mimpi Firaun, baik 7 sapi yang kurus maupun 7 bulir gandum yang kurus itu, dia tidak menjadi gemuk ketika memakan 7 sapi yang gemuk dan 7 bulir gandum yang gemuk. Apa artinya? Ya. Nah, Yosef dia bisa mengartikan mimpi Firaun. Dia bilang, dalam 7 tahun akan ada masa kelimpahan di Mesir. Tetapi sesudah itu ada masa kelaparan yang luar biasa. Paduka harus mempersiapkan diri. Jadi pada waktu masa kelimpahan setiap orang Mesir itu harus memberikan gandum kepada gudang-gudang yang akan dibangun di setiap kota. Berapa banyak yang diberikan? 1/5. Ya. Jadi setiap orang Mesir, setiap petani Mesir itu harus memberikan 1/5 hasil panen gandum ke tempat-tempat penyimpanan di setiap kota di mana mereka tinggal. Nah, tetapi sebelum itu Yaladim yang dikasihi Elohim, ketika Firaun mengatakan bahwa Yosef bisa mengartikan mimpi, apa jawaban Yosef? Yosef bilang, I cannot do it. Ya, saya tidak dapat melakukannya. Tetapi Elohim yang akan memberikan jawaban. Tetapi Elohim yang akan mengartikan mimpi dari Firaun. Satu hal yang luar biasa. Yosef seorang yang rendah hati. Dia seorang pemenang, bukan pecundang. Ya, jadi tidak salah apabila Adonai Elohim memilih Yosef sejak dari awalnya. Nah, kemudian Firaun akhirnya dia memilih Yosef, mengangkat Yosef menjadi orang yang kedua yang berkuasa di Mesir. Lalu setelah 7 tahun masa kelimpahan, seperti arti mimpi dari Firaun ya, tibalah 7 masa kelaparan atau kesusahan. Bukan hanya tanah Mesir, tetapi seluruh dunia juga menderita kelaparan. Sehingga semua orang, semua bangsa datang ke Mesir untuk membeli gandum. Termasuk juga saudara-saudaranya Yosef yang tinggal di Kanaan. Mereka datang ke Mesir untuk membeli gandum. Ya. Nah, lalu apa yang terjadi ketika saudara-saudaranya Yosef datang kepada Yosef? Mereka tidak mengenali bahwa orang yang dihadapannya, penguasa Mesir yang dihadapannya, itu sesungguhnya adalah Yosef adiknya. Karena Yosef sudah berpakaian, sudah berdandan seperti orang Mesir. Tetapi Yosef tetap mengenali saudara-saudaranya.
Lalu bagaimana perasaan Yosef? Perasaan Yosef, dia kangen sama saudara-saudaranya. Dia ingin memeluk saudara-saudaranya. Tetapi Yosef ingin memberi pelajaran kepada saudara-saudaranya. Apakah saudara-saudaranya sudah berubah sikapnya atau belum? Ya. Dan ketika dilihat bahwa ternyata saudaranya itu sudah berubah, Yosef meminta agar Benyamin itu dibawa menghadap kepada Yosef. Tetapi saudaranya menolak. Mereka mengatakan bahwa ayahnya tidak mungkin melepaskan Benyamin. Karena kakaknya Benyamin yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yosef itu sudah tidak ada. Jadi kalau Benyamin juga dibawa, pasti ayahnya itu akan bertambah sedih, ya. Nah, Yaladim yang dikasihi Elohim, ada satu hal yang ingin Ima Ira katakan di sini, yaitu sikap saudara-saudara Yosef ketika dia menghadap Yosef. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka sujud menyembah kepada Yosef. Di dalam Parashat Mikets ini Ima Ira mencatat bahwa 4 kali saudara-saudaranya Yosef ini sujud menyembah kepada Yosef. Ini artinya apa? Kamu teringat kepada sesuatu enggak? Iya, teringat kepada mimpi Yosef yang mengatakan bahwa saudara-saudaranya itu akan sujud menyembah kepada Yosef. Ya, jadi ternyata mimpi Yosef itu berasal dari Tuhan. Bahwa apa yang dimimpikan oleh Yosef itu suatu hari pasti akan terjadi. Nah, bagaimana perasaan Yosef ketika bertemu dengan saudara-saudaranya? Apakah Yosef berpikir, oh ini tiba saatnya bagi saya nih untuk membalas dendam kepada mereka? Tidak, ya. Tadi Ima Ira sudah mengatakan bahwa Yosef itu dia kangen, inginnya sih dia memeluk saudara-saudaranya. Tetapi dia ingin saudara-saudaranya itu ya tahu bahwa tidak semudah itu. Ada proses yang harus dijalani. Yosef ingin tahu apakah saudaranya sudah berubah atau tidak. Ya, nah sikap Yosef terhadap saudaranya itu bisa kita baca di dalam Kejadian pasal 41 ayat 51. Ima Ira mau baca untuk kamu ya. Yosef memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya Elohim telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Ini pelajaran yang luar biasa juga bagi kita. Ya, bahwa Yosef dia sudah melupakan kesukarannya. Artinya apa? Yosef itu sudah tidak marah lagi kepada saudara-saudaranya. Nah, bagaimana dengan kamu ketika kamu bertengkar dengan saudara kamu? Apakah marah kamu itu terus menerus gitu? Ya pasti tidak ya. Kita belajar dari kisah Yosef. Yosef itu sudah sangat luar biasa dibuat menderita oleh sikap saudara-saudaranya. Tetapi ketika dia berhadapan dengan saudaranya, dia sudah melupakannya dan sudah memaafkannya. Ayat hafalan pada Sabat ini diambil dari Lukas pasal 24 ayat 26. Lukas 24 ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Kisah Yosef dan penderitaannya adalah gambaran dari Mesias ben Yosef. Mesias yang menderita. Yeshua HaMashiach datang pertama kali sebagai Mesias ben Yosef. Mesias yang menderita. Kol hakavod, sahabat shalom. Yeshua HaMashiach memberkati.